jiwa. Okay, brethren, let's see what we can learn from the scriptures, from Jesus, and from the spirit of prophecy. Baiklah, saudara-saudara, kita akan lihat apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan, dari Yesus, dari roh nubuatan. Apostle Paul write to the Corinthians, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, I have planted, Apollos watered, but God give the increase. saya yang menanam, kemudian Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. So then, neither is that planted anything, neither is the watering, but God that give the increase. Jadi, saudara-saudara, ada orang yang menanam, kemudian ada yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhannya. Now, he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Jadi, baik yang menanam maupun yang menyiram itu sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. And in Matthew 9, verse 38, Jesus tells to the disciples, Dalam Matius 9 ayat 38, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pray ye therefore that the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. So the growing is from the Lord, Jadi pertumbuhannya dari Tuhan, and the harvest is of the Lord. dan juga penuaiannya adalah oleh Tuhan. So all results and all accomplishments are because of the Lord. Jadi semua hasilnya ataupun pencapaiannya adalah karena Tuhan. However, Namun demikian, we bagaimana understand that according to Apostle Paul, there are different statures in the missionary work. sebagaimana yang Rasul Paulus ungkapkan, ada berbagai status yang berbeda-beda There, dalam pekerjaan pelayanan Injil. this is the stature of sowing the seeds or planting. Yaitu ada proses di mana ada penebaran benih, menanam benih itu. That's one kind of labor. Ini adalah satu jenis pekerjaan. Then come another one, and he watered. Lalu ada lagi berikutnya yang bertugas untuk menyiram. And we need to pray that somebody else come and harvest. Lalu kita perlu berdoa supaya ada orang lain lagi yang datang dan kita panen. So we see that although the work is one, called missionary work, jadi kita boleh lihat meskipun pekerjaannya itu namanya satu, semuanya pekerjaan penginjilan, according to the Lord, menurut Tuhan, there are different laborers ada berbagai pekerja yang berbeda-beda. in different stages of the growing of the person. Dan ada berbagai tahapan atau tingkatan yang berbeda-beda dari pertumbuhan tiap orang. And we shall not think that because the one that planted, he did not harvest. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa orang yang menanam itu tidak menuai, he will not receive his reward. maka berarti dia tidak dapat upah. Each one will receive his reward. Tiap orang akan dapat upahnya. It's important Sangat penting to plant. Untuk menanam. It's important to water. Juga penting untuk menyiram. And it is important to harvest. Dan penting juga untuk yang nanti mengerjakan panenannya. Of course, tentu saja, the one that harvests, orang yang menuai, is more happy. Mungkin lebih bahagia. Because he has the sacks full of grain.
Karena dia bawa berkas-berkas yang penuh dengan bulir-bulir yang pas. And the one that planted, Orang yang menanam, he don't see immediately the result. dia bahkan tidak melihat langsung hasilnya. But all three different stages are very important. Tapi 3 tahapan ini adalah sangat penting. Planted, Menanam, watered, menyiram, God makes to increase, Allah memberi pertumbuhan, and there is the harvest is also the harvest of the Lord. lalu menuai itu juga adalah tuaiannya. Now, in order to understand how to do missionary work, Sekarang bagaimana untuk mengerti pekerjaan penginjilan, we need to know what is missionary work. kita perlu tahu dulu apa itu sih pekerjaan penginjilan, What is for you missionary work? apa arti pekerjaan penginjilan, When, saudara. when do you consider finished? The missionary work begun, and when is the harvest? What is the harvest? Saudara anggap suatu pekerjaan penginjilan itu dinilai selesai. Tell Kapan me. mulainya dan kemudian kapan panennya sebetulnya. What do you Sampaikan consider kepada saya. harvest? Apa yang saudara anggap sebagai panen atau masa panen? I don't hear. Saya tidak dengar, nggak We- kedengaran jawabannya. We don't know. Tidak tahu. When the person is already listened to the message and then join with us, Okay, baptize. it's interesting. Ya, menarik. Ya, I was doing missionary work in one city, saya pernah melakukan pekerjaan penginjilan di suatu kota. and one man come with a Bible in the hand, Lalu datang seorang kepada saya dengan Alkitab di tangannya. and he look at me and he says, Lalu dia lihat saya dan dia katakan, repeat after me. ulangi saya. I believe in Jesus Christ. Saya percaya kepada Yesus Kristus. And then I say, yes, I believe in Jesus Christ. Lalu saya bilang, ya, saya percaya Yesus Kristus. Then the man say, hallelujah, one more man for Christo, for Christ. Lalu dia bilang, wah, puji Tuhan, satu jiwa lagi telah dimenangkan kepada Yesus Kristus. For, for him, Bagi dia, it is finished. udah selesai sampai di situ. You say, I believe in Jesus Christ, you're saved. Cukup bilang, saya percaya kepada Yesus Kristus, sudah selamat. Is that we believe? Apa itu yang kita percayai? When is finished, accomplished the work? When? Kapan? Kapan pekerjaan itu dianggap selesai? The brother says, if somebody listen to the word, Saudara ini bilang kalau orang itu mendengarkan pekabaran firman, is that harvest? ya, itu katanya panen atau menuai. What is the harvest? Apa itu tuaian? And where based on Revelation, the harvest will do by the angel which hold the sword to Okay. to harvest. Okay, that is another harvest. Ya, ini penuaian atau panen yang lainnya lagi. That is the harvest for the kingdom of heaven. Ini adalah masa Ya. penuaian kerajaan surga. This is the end, the end of time. Ini adalah akhir dari segalanya. But the harvest with Jesus Christ says now, Tapi tuaian yang Yesus maksudkan di sini sekarang, he says, pray for the workers to come to the harvest. Yesus katakan berdoalah supaya Tuhan yang punya tuaian itu mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. So it's another harvest. Jadi ini penuaian yang lainnya. Planting, watering, and harvest. Jadi menanam, kemudian menyiram dan panen. When Tuai. we know when the missionary work begins, Kita tahu kapan pekerjaan penginjilan dimulai, when the missionary work ends, when, lalu kapan pekerjaan penginjilan itu berakhir. when, Kapan? sister, what is it? Sister,
When Jesus come. No. Bukan. No, sister. Now Sekarang. we have to plant now. Kita harus menanam sekarang. When Jesus come, it's over. Sudah selesai. It's finished. Datang, Finished. sudah Yeah. berakhir. When someone receiving baptism. Okay. Oke, ya. That is interesting. Yes. Itu menarik ya. I believe the same and I preached the same for many years. Saya percaya yang sama dan saya mengkhotbahkan yang sama bertahun-tahun. And later on I discovered Lalu kemudian saya temukan that I was wrong. bahwa saya salah. I will tell you why. Saya akan sampaikan kenapa. Let's go and see now the circle that we have to follow. Kita lihat bagaimana siklus dalam lingkaran bagan ini. We begin from the left side. Kita mulai dari sisi kiri. The first things we do with the soul Hal pertama yang kita lakukan dengan jiwa is contact. adalah berkomunikasi dengan dia. Contact where I'm taking the phone number and the address of the person. Ketika saya dapatkan nomornya dan alamat dari orang itu. That's it. Itu saja. We talk nicely, we make friendship. Kita bicara dengan cara yang menyenangkan, lalu kita berteman. I am telling him, look, I am a member of the church and we know prophecy and we know so many things about the end of time. So the man is interested and he gives me his contact. Saya perkenalkan saya dari gereja mana, saya perkenalkan bahwa kita ini tahu nubuatan, tahu apa yang segera akan terjadi, lalu dia sedia untuk memberikan kontak. And among our members, dan di antara anggota-anggota kita, we have some that are very gifted to obtain contact. Kita memiliki anggota-anggota yang mudah sekali untuk cari kontak orang-orang, mudah berteman. Talk a lot. Banyak ngomong, banyak bicara. Everywhere they go, kemana aja mereka pergi, they make contacts. Mereka punya teman baru, ada kontak baru. You know this kind of people? Ada? Pernah kenal orang seperti ini, saudara-saudara? Yeah. Ya. It's very important part of the work. Ini adalah bagian penting dari pekerjaan kita. This is the beginning. Ini awalnya. Next step. Langkah berikutnya. Now, these contacts that we have, kontak yang kita punya ini, they need to be motivated. Mereka perlu dimotivasi to begin the Bible course. Untuk memulai pelajaran Alkitab. So somebody now have to take these contacts and motivate the people. Dan orang yang sudah dapat kontak ini kemudian boleh memberikan motivasi atau dorongan untuk orang ini. Come and study the Bible. Mari datang dan pelajarilah Alkitab. You will become so wise. Saudara akan menjadi sangat berhikmat. And we will give you a diploma that you know the Bible. Dan saya akan berikan sertifikat bahkan sebagai penanda bahwa saudara sudah melewati suatu pelajaran Alkitab. It is free. Itu gratis. And doesn't require anything. You don't need to become our members. You just study the Bible. Saudara hanya perlu datang, hadir saja, pelajari Alkitab, tidak perlu pikir dulu untuk keanggotaan. Now there is one saying. Ada seorang mengatakan, people say we work not for quantity, but we work for quality. Orang bilang kita bukan bekerja untuk kuantitas atau jumlah, tapi kita bekerja untuk kualitas. Have you heard that? Pernah dengar ini? Okay. Baik. Now I'm going to tell you that is not true. Saya akan bilang itu tidak betul. This is a lie. Ini bohong. Because karena if we don't have quantity, kalau kita tidak punya jumlah, hasil yang dapat dihitung, quality. Berarti kita memang tidak berkualitas. Yeah. That is the truth. Itulah yang benar. Because if you don't have quantity,
Sebab kalau tidak ada jumlah you atau have 2 or 3 only interested souls, cuma punya 2 sampai 3 jiwa yang tertarik, and they say, but brother, you want me to baptize, but I don't believe. I'm still eating meat. I don't want to be baptized. saudara, kalau saudara bilang saya mau dibaptis, tapi saya belum mau, saya masih suka makan daging, dan lain sebagainya. Saya belum mau dibaptis, But because there is no quantity, tapi karena tidak ada jumlah yang there is banyak, only few, hanya sedikit aja yang jadi pesertanya. then the brother says, no problem, no Lalu problem. saudara itu bilang, You just keep quiet. diam aja, diam We ya. will baptize you so because we don't have baptisms. Saya ingin baptis saudara karena ini kita tidak punya calon baptisan ini. This is not quality Ini bukan kualitas namanya, because we don't have quantity. karena tidak ada jumlah yang kita peroleh. We need to work for quantity. Kita harus bekerja untuk kuantitas ini. And when we have a lot of quantity, Jadi kalau kita punya kuantitas yang then banyak, we can choose only the quality. maka kita bisa pilih mana yang berkualitas saja. We need to have hundreds of contacts, Kita perlu ratusan kontak yang kita hubungi. a lot. Banyak. From these hundreds of contacts, Dari ratusan kontak ini, some will decide to do Bible studies. ada yang akan putuskan untuk ikut di pelajaran Alkitab. We need to give hundreds, thousands of Bible studies. Kita perlu berikan beratus-ratus bahkan ribuan Why? pelajaran Alkitab. Mengapa? Because only the best Karena hanya yang terbaik will qualify for baptism. yang akan berkualitas atau layak untuk baptisan. Then we will have quality. Maka baru kita bisa punya kualitas. Only if we have quantity, Hanya bila kita punya kuantitas, we will succeed to have quality. baru kita bisa maju untuk punya kualitas. That's why, my brethren, Itulah mengapa saudara-saudariku, I'm telling everywhere, saya sudah bicara di mana-mana, we need sampaikan di to mana-mana. work for results. Kita perlu bekerja untuk hasil. And one time in one conference, Suatu waktu di suatu konferensi, one brother says, Pastor, seorang saudara mengatakan, pendeta, our results will be in the latter rain. hasilnya nanti baru setelah turun hujan akhir katanya. Then I told him, correct, brother. Ya, betul itu saudara. But then we will pay you salary in the latter rain. Kalau begitu saya juga bayar gaji saudara nanti kalau hujan akhir turun ya. Yes, my brother. Ya, saudara-saudariku. Today, Saat ini we need to have quantity. kita perlu punya kuantitas. Move, move, move. Bergerak, bergerak. Find people, find people, find Temukan people. orang-orang, temukan mereka. Thousands of Bible studies. Beribu-ribu pelajaran Alkitab. If you don't have quantity, Kalau tidak punya kuantitas, we will never have quality. maka kita tidak akan pernah punya My brothers, kualitas. there is no other way to have success. Saudara-saudariku, tidak ada cara lain untuk boleh sukses. After motivation, some people will decide for Bible study. Ketika kita memberikan mereka dorongan atau motivasi, maka beberapa orang akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran Alkitab. The Bible studies can be online. Pelajaran Alkitabnya boleh online, secara online. The Bible studies can be by correspondence. Pelajaran Alkitabnya boleh dengan surat menyurat. And the best is Bible studies to be person to person. Dan meskipun yang terbaik tetap dengan berhadapan muka dengan hadir di tempat. Every pastor Setiap pendeta need to have a team of volunteers perlu punya tim sukarelawan that give Bible studies. yang memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab. I hope Brother Pablo will come to Indonesia.
Saya berharap Saudara Pablo boleh datang ke Indonesia and he will teach you the rescue system. He have a system for missionary work. saya harap dia bisa mengajar sistem rescue yang telah dia bangun. Itu merupakan suatu sistem untuk pekerjaan penginjilan yang telah dia buat. Because their Bible studies Sebab pelajaran Alkitabnya in video. di dalam bentuk video. So if you have interested soul, Jadi kalau saudara punya jiwa yang tertarik, you don't know how to give Bible study. saudara tidak tahu cara berikan pelajaran Alkitab, No problem. nggak apa-apa, tidak masalah. You click here Saudara klik di sini, and then lalu click the button tekan and the tombolnya, pastor give the Bible studies. pendeta bisa berikan pelajaran Alkitab. You only hold the telephone. Saudara cukup pegang handphone saja. And when the Bible study finish, Dan kalau pelajaran Alkitabnya selesai, then you can say it is true. What the pastor explained is true. saudara cukup bilang, ini yang pendeta ada bilang betul ini. I have experience in my life. Saya sudah alami sendiri di hidup saya. And you tell him your own experience. Dan saudara bilang, sampaikan kepadanya pengalaman saudara sendiri. Bible study finish. Maka demikianlah pembelajaran Alkitab selesai. Nobody can say, I cannot give Bible studies. Jadi tidak ada orang yang bisa bilang saya tidak bisa berikan pelajaran Alkitab. Because we have the tool. Sebab kita punya alatnya. But we don't have in Indonesian language. Tapi kita belum punya dalam bahasa Indonesia. So you need to translate the videos. Jadi saudara perlu terjemahkan video-videonya. And make every member to be interested to give Bible studies. Dan biarlah semua anggota undang atau ajak semua anggota untuk membawakan pelajaran Alkitab ini. Remember the testimony that says, Ingat bahwa di dalam Roh Nubuat dikatakan, the pastors are doing big mistake because they are not teaching the members to work. pendeta melakukan kesalahan yang besar karena dia tidak mengajar orang-orang untuk bekerja. Every member must be a worker. Setiap anggota harus menjadi pengerja. Now you see until here, Dan saudara lihat sampai di sini there are different stages. ada beberapa tahapan atau tingkatan yang berbeda-beda. Some that look for contacts, Ada yang mencari kontak-kontaknya, bring people to the church. ada yang bawa orang datang ke gereja, Other they make a motivation, ada yang bagian memberikan motivasi atau dorongan, and others are giving the Bible studies. lalu yang lainnya yang bagian kasih pelajaran Alkitab. So you see, somebody planted, Jadi saudara lihat ada yang menanam, other come to water, ada yang menyiram, and then come the pastor, lalu kemudian datang pendeta, he supervises, dia mengawasi, he helps out, melihat, dia memperhatikan keadaannya, and from all these people that do the Bible studies, dari semua yang tadi mengikuti pelajaran Alkitab ini, few hanya sedikit will decide to baptize. akan memutuskan untuk dibaptis. And we have to choose the best, Dan kita harus pilih yang terbaik, the one that believe, yakni yang percaya, the one that keep yakni yang mau memelihara practice, prinsip di dalam kehidupan, the ones that are faithful. yakni yang setia. Then the pastor baptized them. Lalu pendeta baptiskan dia. The pastor is not doing contacts, he's not doing motivation, he's not doing Bible studies. He take care only for the baptism. Jadi bukan pendeta yang cari kontaknya, kemudian yang memberikan dorongan atau motivasi, memberikan pembelajaran Alkitab. Dia hanya fokus pada baptisan. But brothers, the process is not finished with Tapi the baptism. saudara-saudariku, prosesnya belum selesai sampai dibaptisan. For years we have done this error. Untuk bertahun-tahun lamanya kita telah melakukan kesalahan ini.
We baptize the people kita baptis orang, and we tell them, sit now there in the church and listen. lalu kita bilang sama orang itu duduk manis di gereja, lalu dengarkan. And they sit and listen. Lalu mereka duduk dan And because diam dan dengar. they don't do anything, Dan karena mereka tidak lakukan apa-apa, then they begin to criticize the pastor. lalu mereka mulai mengkritik pada pendeta. That is not the will of the Lord. Ini bukan kehendak Allah. After a person is baptized, Setelah orang itu dibaptis, he is in his first love. dia sedang dalam kasihnya yang mula-mula. He needs to be brought immediately into missionary work. Dia harus segera dilibatkan di dalam pekerjaan penginjilan. He needs to become a new missionary. Dia harus menjadi seorang penginjil yang baru. And he needs to begin to bring people to the church. Dan dia harus didorong untuk mulai bawa orang lagi datang ke gereja. Then Kemudian the circle is closed. lingkaran siklus itu pun berakhir. When the new soul come to the church, Ketika jiwa yang baru lagi datang ke gereja, get baptized, lalu dibaptis and become missionary, dan menjadi penginjil, then the missionary work is accomplished. baru disitulah pekerjaan penginjilan tercapai. Then every new soul Dan setiap jiwa-jiwa yang baru bringing ini more new soul, bawa lagi jiwa-jiwa lainnya lagi untuk datang. bringing contacts, Bawa lagi kontak, give motivation, berikan lagi motivasi. how to give Bible studies. Belajar untuk bagaimana boleh memberikan pelajaran Alkitab. Don't allow a new baptized member to sit in the chair of the church. Jangan biarkan ada anggota baru yang cuma duduk diam saja di kursi di dalam gereja. That is the work of the pastor. Itulah pekerjaan pendeta. To immediately include the newcomers into the missionary work. Untuk sesegera mungkin melibatkan jiwa yang baru bertobat ini ke dalam pekerjaan penginjilan. We need to discover their gifts. Kita perlu temukan talenta apa yang dimilikinya. You're good for contacts. Oh, saudara baik untuk cari kontak. Go and bring people to the church. Keliling dan cari orang untuk datang ke gereja. Oh, you're good for the choir. Oh, saudara bagus untuk bawakan pujian. You need to go to the choir. Bergabunglah dengan Oh, you're good pujian jemaat. to give Bible studies. Oh, saudara bagus untuk bawakan pelajaran Alkitab. Here are the videos. Ada video, Start giving Bible studies. mulailah untuk bagikan ini kepada No, but I'm new. I don't know. Nah, tapi saya orang baru, saya tidak tahu, tidak mengerti. You start doing it. Mulai lakukan itu. When you come to a point you don't know, you ask me, I will help you. Kalau datang di satu poin di mana saudara tidak mengerti, tanya saya. That circle is closed. Demikianlah lingkaran itu The berakhir. new members bring more members. Maka anggota yang baru bawa lagi anggota lainnya lagi yang The baru. new members become missionaries are bringing more members. Dan anggota yang baru menjadi pekerja penginjilan dan membawa lagi anggota yang baru lagi lainnya. The church business Urusan di dalam gereja is terjemaah the best business in the world. adalah bisnis yang terbaik yang ada di dunia. If we do the things right, as the Lord says, Kalau kita melakukannya dengan benar sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita, we will know what is defeat. No defeat. kita tidak akan menderita kekalahan, kita tidak akan mengenal atau mengalami adanya kekalahan. We will be only progress, progress, and progress. Kita hanya mengenal adanya kemajuan terus maju dan maju terus. The new members doesn't mean we need to pay them salaries. Untuk mencari anggota baru bukan berarti kita bayar mereka gaji. They should be a volunteers. Mereka ini harus menjadi sukarelawan. Every pastor, every worker need to have a number of volunteers that are helping out.
Setiap pendeta perlu memiliki sukarelawan-sukarelawan yang mau bekerja untuk membantu. So that is accomplished missionary work. Demikianlah pekerjaan misionaris yang berhasil atau sukses. As is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Sebagaimana apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, lihatlah, aku mengirimkan kepadamu utusan yang akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. We have wrong concept in our church, brothers. Kita memiliki suatu konsep yang keliru di jemaat kita. We are not supposed to prepare members of the church. Kita belum mempersiapkan para anggota di jemaat kita. We have to prepare messengers. Kita harus mempersiapkan para pembawa pekabaran, pemberita. If a member does not become a messenger, Kalau ada anggota yang tidak menjadi pemberita atau pembawa berita pekabaran, he has no future. maka berarti dia tidak punya masa depan. Read Great Controversy. Baca di dalam kitab buku kemenangan akhir. When the saved ones are with Jesus Christ, Kalau seorang yang telah diselamatkan ada bersama dengan Yesus Kristus, to each one of them is given a crown. maka untuk tiap orang itu ada mahkota. Remember that vision of Sister White? Saudara ingat penglihatan yang diberikan kepada Sister White ini? Each one receive a crown. Setiap orang akan menerima mahkota. And in each crown there are stars. Dan pada mahkota ini ada bintang-bintang. And the stars are the souls that we have brought to Christ. Dan bintang-bintang ini adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. And Sister White says, Dan Sister White menyatakan, there was no crown without stars. tidak ada satupun mahkota yang tanpa bintang. If we have a member Kalau kita telah jadi anggota that have not win even one soul, yang belum memenangkan satu jiwa pun, he was most likely not going to be in the kingdom of God. sudah dapat dipastikan orang itu tidak akan masuk surga. Remember that, my brethren. Ingat ini, saudara-saudariku, We don't work for members. kita bukan bekerja memang buat cari anggota. The member is not yet finished Jadi anggota saja itu belum selesai if he is not a messenger. kalau dia belum jadi pembawa berita kabar. Behold, I sent my messenger before thy face. Dikatakan, lihat aku mengirim juru kabar ke hadapanmu. And that messenger is supposed to prepare the way before the coming of Christ. Dan juru kabar itu harus mempersiapkan jalan di hadapanmu. My brethren, let's wake up. Saudara-saudariku, mari bangun. It is time to make changes. Inilah waktunya untuk membuat perubahan. Let's see what Jesus have done. Kita lihat apa yang Yesus telah lakukan. To save you time, I will not read all the Bible verses. Untuk menghemat waktu, saya tidak akan baca seluruh ayat di sini. In John chapter 1, it's the disciples Di dalam have talk about Jesus. di dalam Yohanes 1 itu bicarakan tentang Yesus. And Murid-murid. they use one method. Dan mereka menggunakan satu metode. And the method is called come and see. Dan metodenya adalah dengan mengundang, mari datang dan lihatlah. Come and see. Marilah dan kamu akan melihatnya. They come Mereka and datang saw dan melihat where Jesus was, di mana ia tinggal, and they were convinced. dan mereka pun diyakinkan. So that's one very simple method. Ini suatu metode yang sangat sederhana. You make a contact Saudara buat kontak and you say, come
and Lalu see. saudara undang, mari datang dan lihat. They began to do Bible studies. Lalu mulai untuk bawakan pelajaran Alkitab. They began to come to the church. Lalu dia pun datang ke gereja. They be motivated. Mereka menjadi terdorong They atau do termotivasi. Bible studies. Mereka kemudian ikuti pelajaran One day Alkitab. they will decide to be baptized Maka suatu hari dia akan putuskan apakah dia mau dibaptis. and finally become another messenger. Hingga akhirnya dia dapat menjadi juru kabar yang lainnya lagi. A certain man was in Gerasenes. Ada seseorang di Gerasa. Yeah, that was the man that was possessed with thousands of evil spirits. Itu adalah orang yang kerasukan ribuan roh jahat. He was living in the cemetery, Dia tinggal di salah satu gua cutting tersembunyi. his flesh. Dia potong goret-goret dagingnya. They tried to bind him with chains and he broke them in pieces. Mereka coba untuk merantai orang ini, membelenggu, tapi dia hancurkan itu berkeping-keping. Many devils were entered into him, says the word. Banyak roh jahat yang masuk padanya dalam Tuhan. Jesus made him free. Yesus membebas sendiri. Then they were sorry instead. Lalu dia berkuliah di sana. They all said, send us to the pigs. Lalu dikatakan kirim ke babi-babi. Jesus permits them. Dan Yesus mengizinkan itu. Thousands of pigs run into the water and die. Ada beribu-ribu kawanan babi yang kemudian terjun ke laut dan mati. Ke danau dan mati. What happened? Apa yang terjadi? The people were afraid. Orang-orang jadi takut. And they say, please go away from here. Dia bilang, menjauhlah dari kami. Now, Sekarang, why did Jesus do this way? Why he worked this way? mengapa Yesus bekerja dengan cara seperti ini? Because Karena the swine, the pigs are unclean animals. babi ini adalah tergolong pada binatang najis. And the Jewish people are not supposed to do business with unclean animals. Dan seharusnya orang Yahudi itu tidak boleh berurusan atau berbisnis yang berkaitan dengan babi. So these people were apostatized. Jadi orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang murtad. Now Jesus has to teach them the lesson. Jadi Yesus harus ajar mereka pelajaran ini. He teach them a lesson. Dia pun ajarkan mereka pelajaran. In one moment, all the pigs gone. Dalam satu peristiwa saja, semua babi itu lenyap, binasa. And the crazy man, he Dan was cured. orang yang kerasukan itu pun sembuhlah. Now the people were scared. Sekarang orang-orang jadi ketakutan. Brethren, it's very similar like the situation today. Saudara-saudariku, serupa dengan yang terjadi sekarang ini. You go and preach to somebody, Saudara pergi beritakan kepada seseorang, and they are answering you the same way. dia akan jawab jawaban yang sama. Please go away from us. Tolong jauh-jauh sana dari kami. We don't want to listen. Kami tidak mau dengar. Now, what is Jesus doing? Sekarang, apa yang Yesus lakukan? The man that was possessed by thousands devils, Orang yang telah kerasukan ribuan roh jahat ini, now he was free and he wanted to follow Jesus to become his disciples. sekarang dia ingin ikut Yesus dan ingin menjadi muridnya. But the Lord told him no. Tapi Yesus jawab, tidak. Return to thy own house. Pulanglah ke rumahmu sendiri. Publish to the whole city. Ceritakanlah kepada seluruh penduduk kota. Show how great things God have done into thee.
Sampaikanlah segala hal yang telah diperbuat Allah atasmu. After he did this work, Setelah dia melakukan pekerjaan ini, the people gladly received Jesus. orang-orang pun dengan sukacita menerima Yesus. So when there is a rejection of the gospel, Jadi ketika ada penolakan kepada Injil, what are we supposed to do? apa yang harus kita lakukan? Here is the recipe. Ini resepnya. First, go to thy own house. Pertama, pergi ke rumahmu sendiri. Go to thy relatives. Pergi kepada saudara-saudarimu. Go to thy neighbors. Pergi ke tetangga-tetangga rumahmu. Go to thy previous friends. Pergi kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Publish to the whole city. Baru kepada seluruh seisi kota. Show how great things God have done into thee. Tunjukkanlah atau ceritakanlah sungguh besarnya yang Allah telah perbuat bagi saudara. Tell them your personal experience. Ceritakanlah pengalaman pribadimu. Come and see. Datang dan lihatlah. I was drinking. Saya sebelumnya seorang peminum misalnya. Now I'm not drinking. Sekarang saya bukan lagi demikian. I was sick Saya sakit because I sebelumnya was eating meat. karena makan daging. Now I'm vegetarian and I forgot what is sickness. Sekarang saya vegetarian dan saya sudah lupa apa itu sakit. I have anxiety in the past, Saya punya kecemasan, but now because I believe in Christ, tapi sekarang ketika oleh sebab saya percaya kepada Kristus, I'm a happy man. saya orang yang berbahagia. That have power. Inilah yang memiliki kuasa. This is the method that Jesus wants us to use when there is a rejection of the gospel. Inilah metode yang Tuhan ingin untuk kita gunakan ketika kita menerima penolakan dari Injil yang kita bawakan. What is this recipe? Apa resepnya? 1, Pertama, go to thy own house. pergi ke rumahmu sendiri. 2, 2, tell them everything what God have done for thee. sampaikan, ceritakan kepada mereka apa yang Tuhan buat bagimu. 3, 3, go not only to thy house, pergi ke rumahmu sendiri. but go to the whole city. Bukan hanya itu, tapi pergi juga ke seluruh kota. Everybody who you see, Siapa saja yang saudara temui, sampaikan kepada mereka. you maybe don't know yet how to give Bible studies. Walaupun mungkin saudara belum tahu bagaimana memberikan pelajaran Alkitab. No problem. Enggak masalah, tidak masalah. Sometimes we say, the only missionary work we can do is going house to house, house to house. Ada orang yang bilang bahwa pekerjaan misionaris hanya bisa dilakukan dari rumah ke rumah. No, brother, Tidak, there are so saudara-saudari. many different ways of doing mission. Ada berbagai banyak sekali cara untuk melakukan penginjilan ini. There are different stages. Ada beberapa tingkatan yang berbeda-beda atau jenis-jenis yang There are the berbeda. one that plants, Ada orang yang menanam, there are the one that water, ada orang yang menyiram, and there is the one that go to harvest. ada yang kemudian nanti menuai tuaiannya. We need to create a system. Kita perlu membuat suatu sistem. That brother is doing the contacts. Saudara ini misalnya yang cari kontak. When people come to church, Ketika orang datang ke gereja, that sister, suster yang ini, she have a nice smile. dia punya senyum yang manis. So she accept all the newcomers. Jadi dialah yang menyambut siapa yang baru pertama kali datang. Put them to sit, Bawa mereka ke tempat duduknya, make friendship with them, lalu bersahabat dengan mereka, and motivate them for Bible study. dan dorong mereka untuk menerima pelajaran Alkitab. Then come the brother. Lalu datang seorang saudara. He gave the Bible studies. Dia yang memberikan pelajaran Alkitab. But to the ladies, Tapi untuk perempuan, you gave the sister. saudara silakan mencari juga If saudari. some young people come, Kalau ada orang muda yang datang, then you invite the sister.
Maka undanglah juga orang muda, because she knows how to speak to young people. karena dia tahu bagaimana untuk berbicara dengan orang muda. And so it begins to be given Bible study, many. Dan demikianlah kita harus banyak lakukan pelajaran Alkitab. The church begin to work as a machine. Jadi gereja ini akan bekerja. The one that brings souls every Sabbath, new souls, every Sabbath, new souls. Jadi tiap orang bawa jiwa, tiap sabat. The one that give Bible study, he give Bible studies. Every time he get new people for Bible studies. Jadi kita akan berikan pelajaran Alkitab. Tiap waktu ada pelajaran Alkitab yang kita harus berikan karena ada orang lagi yang datang dan lagi. Only the best Yang terbaik hanyalah candidates for baptism. yang bisa menjadi calon baptisan. Then the pastor teach them pre-baptismal classes. Pendeta yang ngajar mereka untuk persiapan baptisan. How to keep the Sabbath. Bagaimana pelihara sabat. How to cook vegetarian food. Bagaimana memasak makanan vegetarian. Everything, the practical thing. Semuanya yang berkaitan dengan praktek hidup sehari-hari. Then you let the new person to practice. Dan kemudian beri waktu orang ini untuk menghidupkannya. And when baptized, dan ketika dibaptis, missionary. Kemudian dia lakukan lagi penginjilan. Messenger. Menjadi juru kabar. That is the point. Itulah poinnya. There is no excuse. Tidak ada alasan. Brethren, when I began practice this, saudara-saudariku, waktu saya mulai praktekkan ini, every year, setiap tahun, I began to baptize 50 souls in United States. Saya harus baptis 50 orang baru di Amerika. I didn't found these souls. Bukan saya yang cari atau temukan jiwa-jiwa ini. The members were finding them. Para anggota yang cari mereka, temukan mereka. I didn't give Bible studies to these souls. Saya juga bukan yang berikan pelajaran Alkitab untuk mereka. I assigned to members to give the Bible studies. Saya tugaskan para anggota untuk berikan pelajaran Alkitab. I only give pre-baptismal classes. Saya hanya berikan kelas baptisan untuk mereka. Baptize them. Membaptis mereka. And brought them back to missionary work. Lalu bawa lagi mereka untuk terlibat dalam pekerjaan misionaris. And for the honor of and glory of our Lord. Dan itu semua dilakukan untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. All of them are members until today. Dan semua mereka sampai sekarang masih jadi anggota kita. Because they are busy. Karena mereka itu sibuk. Busy winning souls. Sibuk memenangkan jiwa-jiwa. They have no time to criticize. Nggak sempat untuk mengkritisi. That is the missionary work. Itulah pekerjaan misionaris, penginjilan. Another case. Cerita lainnya lagi, kasus lainnya. A Samaritan woman. Seorang perempuan Samaria. So Jesus was sitting in the well of Jacob. Jadi suatu kali Yesus sedang duduk di sumur Yakub. We will not read all the Bible verses to save time. Kita tidak perlu baca semua ayatnya ini untuk menghemat waktu. And he had plan. Jesus had a plan. Yesus memiliki suatu rencana. He's close to a Samaritan city. Dia dekat dengan kota Samaria ini. He wanted to evangelize this city. Dia ingin menginjili kota Samaria ini. But how? Tapi bagaimana? How do you evangelize? Bagaimana untuk menginjil di situ? If we do this today, Kalau kita lakukan hal seperti ini sekarang, I need workers. saya perlu pekerja-pekerja. They will say travel expenses. Lalu mereka bilang perjalanan itu mahal biayanya. Oh, we need to have leaflets. Itu kita butuh pamflet. We need to print. Kita harus print. We need to organize that. Saudara, kita perlu We organisasi. need to have the salary for the disciples. Kita perlu gaji untuk para murid. We need to also pay the retirement for the workers. Kita juga perlu bayar pensiunan untuk pengerja. Health insurance. Lalu ada asuransi kesehatan.
Jesus didn't have any of this. Yesus tidak punya satupun dari semua ini. No money, Tidak ada uang, tired, lelah, sitting in the well, dia duduk di sebuah sumur, and his dear disciples, dan murid-muridnya yang terkasih, they murmured, mereka lagi bersungut-sungut, mengeluh. say, Jesus, we are hungry. Lalu mereka bilang, Yesus, kami ini lapar, We have no food. tidak punya makanan. And Jesus say, okay, go and buy food. Lalu Yesus bilang, oke, pergilah, beli makanan. How many went to buy food? Berapa banyak yang beli makanan? Oh, They didn't say, one can go buy food and we will stay and see if we can do some work. ya, jadi semuanya pergi beli. Tidak ada seorang pun yang mau tinggal dengan Yesus. No, all of them went to look for food. Semuanya mereka pergi beli makanan. So Jesus remained alone. Jadi Yesus sendirian duduk di situ. He had no time. Tidak punya waktu, He had no money. dia tidak punya uang, He had no support tidak ada dukungan dari mana-mana. because the disciples ran away. Karena murid-muridnya udah kabur semua. He was tired. Dia lagi kelelahan, He was hungry. dia lagi kelaparan. And he had to evangelize the whole city. Padahal dia harus menginjil seisi kota. How he do that? Bagaimana caranya? Asking for drink. That is efficiency. Ya, itulah efisiensi. Minimum effort, Sedikit usaha, maximum results. hasil maksimal. He choose the time when he sits in the Jacob's well. Dia pilih waktunya untuk duduk di sumur itu. It says it was about the 10th hour, which means it's about midday. Itu dikatakan pada jam ke-10, berarti kira-kira tengah hari. Samaritan women came. Lalu datang seorang perempuan Samaria. Why did Samaritan women come on that late hour? Kenapa perempuan Samaria datang pada waktu yang setelah itu? Sister White explained. Sister White menjelaskan, She comes so late dia because all other women were going early in the morning. Karena semua perempuan pergi di awal pagi hari, And because the Samaritan women have a bad reputation, dan karena perempuan Samaria memiliki reputasi yang buruk, and she knew that if she goes in the morning when all other women are there, bila ia pergi di pagi hari ketika perempuan-perempuan lain juga pergi ke sumur itu, the women will say, oh, look at her, she's here, look at her. maka orang-orang akan bilang itu dia orang Samaria, lihat gitu, dia lagi datang ke sini. So she was ashamed. Jadi dia malu. So she went late. Jadi dia datangnya telat. When she knew nobody is in the Jacob's well. Di waktu di mana dia tahu tidak ada orang yang ke sumur Yakub itu. But this time somebody was there. Tapi ternyata kali ini ada seorang yang di sana. Jesus. Itulah Yesus. He had conversation with the women. Dia pun jalin komunikasi, percakapan dengan perempuan itu. We have no time now to analyze word by word all the conversation. Kita tidak punya waktu sekarang untuk menganalisis setiap kata yang dilakukan dalam percakapan ketika itu. But after the conversation, Tetapi setelah percakapan itu, something happened. sesuatu terjadi. A miracle happened. Suatu mujizat terjadi. He told her, give me to drink. Dia bilang kepadanya, beri aku minum, kata Yesus. He told her, I have living water. Dia bilang kalau aku punya air hidup. The woman says, give me of this water. Perempuan itu jawab, beri saya The air. women have a need. Perempuan itu punya kebutuhan.
Jesus provided a solution. Yesus berikan solusinya. The women have a question. Perempuan itu punya pertanyaan. Shall we worship on this mountain or we shall worship like the Jews? Apakah kita harus beribadah di gunung ini ataukah kita harus beribadah seperti orang Yahudi? Christ give her an answer. Yesus Kristus berikan jawaban padanya. Where is the Messiah that we need to wait? Di manakah Mesias yang harus kami nantikan? The one that talks to you is the Messiah. Orang yang sedang bercakap-cakap denganmu lah Mesias itu. Now what happens? Sekarang apa yang terjadi? Full of enthusiasm, Penuh dengan antusias atau semangat, the women take the initiatives. perempuan itu ambil inisiatif. Jesus didn't tell her, look, go down to the city, preach and tell them this, that. No. Yesus bahkan belum bilang ke orang itu pergi ke kota lalu ceritakan ini, sampaikan ini. Tidak. She decided by herself. Dia putuskan dalam dirinya sendiri. She had the initiatives. Dia berinisiatif sendiri. She forgot herself. Dia bahkan melupakan dirinya sendiri. She forgot that she was coming for water. Dia bahkan sampai lupa kalau dia tuh ke situ mengambil air. She dropped everything that she had Dia bahkan menaruh begitu saja apa yang dia and bawa ran to the city. dan lari ke kota. And although she was ashamed, Dan meskipun dia itu seorang pemalu, but now she was no longer ashamed. tapi saat ini sekarang dia sudah tidak malu-malu lagi. She worked hard. Dia pun bekerja keras. She volunteered. Dia seorang sukarelawan And she brought the whole city to Jesus. dan dia bawa seisi kota kepada Yesus. Time and opportunity. Waktu dan kesempatan. That's where miracles take place. Disitulah mujizat terjadi. To select the right time, Untuk memilih waktu yang tepat, to select the right place, untuk memilih tempat yang tepat, to select the right person, untuk memilih orang yang tepat, to tell the right words, untuk mengatakan kata yang tepat, the power of God is unlisted. itulah kuasa Allah yang diperlukan. My brothers, that is the lesson for us. Saudara-saudariku, inilah pelajaran untuk kita. If we watch Kalau kita berjaga-jaga and we recognize the movement of the Spirit, dan kita memperhatikan pergerakan dari roh, we will recognize maka kita akan mengenali time and opportunities. waktu dan kesempatan. We need to give to the people what they need. Kita harus berikan kepada orang-orang yang mereka butuhkan. We need to research what the people need in Kita perlu Indonesia. menyelidiki, mencari tahu apa sih sebetulnya yang orang-orang What butuhkan is di that they Indonesia need ini. here in Manado? Apa yang orang-orang butuhkan di sini di Manado ini. What is that they need in Jakarta? Apa yang mereka butuhkan di Jakarta. There we present our message. Di sanalah kita sampaikan kekabaran kita. Then we have success. Maka kita akan sukses. If we don't talk according to the necessity, Kalau kita tidak berbicara sesuai dengan kebutuhan yang ada, people need something here, misalnya orang butuh di sini, but we are talking somewhere here, tapi yang kita bicarakan di sini, we never come across. maka kita tidak akan pernah tiba di tempatnya, the person tidak bertemu, nggak nyambung. Hear us Mungkin orang itu dengar kita, and says, no, I don't need that. lalu dia akan jawab, saya tidak perlu itu, tidak butuh. Goodbye. Sampai jumpa. And that is not what Jesus did. Dan itu bukan yang Yesus lakukan. He Bukan itu. knew what the women need. Dia tahu apa yang perempuan itu butuhkan. He provided for her what she needed. Dia sediakan apa yang dia butuhkan.
And she was filled with enthusiasm. Dan dia pun dipenuhi dengan antusiasme, semangat dari dalam dirinya. My brothers, we need to be very, very careful Saudara-saudariku, kita perlu sangat amat berhati-hati to use wisely the time, untuk menggunakan waktu dengan sebijak mungkin. because we have no time. Karena kita sebetulnya tidak ada waktu lagi. We have to run. Kita perlu berlari-lari. We have to bring the souls for salvation, Kita perlu bawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. because the end is coming. Sebab akhir akan segera tiba. For that, we need to know Untuk itu kita perlu tahu time, opportunity, waktu dan kesempatan, and to respond according to the gifts. dan untuk merespon sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Sister White says where to begin. Sister White menyebutkan bagaimana untuk memulai. There are many souls to be saved. Ada banyak jiwa yang harus diselamatkan. Begin your work by feeding the hungry, Mulailah pekerjaanmu dengan memberi makan yang lapar, by ministering to their body's necessity. dengan memberikan pelayanan bagi kebutuhan-kebutuhan badani mereka. This will give you an opportunity to minister to the necessities of the soul. Hal ini akan memberikan kepadamu kesempatan untuk melayani kebutuhan jiwanya. The ministering to the temporal necessity of neglected, the way is prepared for the uplifting of Christ. Dengan memberikan pelayanan dan hal-hal sementara, kebutuhan sementara yang sering diabaikan, dengan demikianlah jalan disediakan untuk mengangkat Kristus. We need to look for people with necessity. Kita perlu cari orang yang berkebutuhan tertentu. I was giving a seminar many years ago. Saya pernah memberikan seminar beberapa tahun lalu Was the European division, di divisi Eropa, and I told them that we need to look for immigrants. dan saya katakan bahwa kita perlu cari imigran. At that time, the Syrians were immigrating to Germany, to Dan Europe. pada waktu itu orang-orang Suriah lagi berimigrasi ke Jerman dan Eropa. I told them, brethren, Saya sampaikan look saudara-saudaraku, for these people. cari orang-orang ini. They have needs. Mereka punya kebutuhan. If we supply the needs, Kalau kita sediakan kebutuhan mereka, these people will accept our preaching. maka orang ini akan menerima khotbah kita, pekabaran kita. Nobody believed me. Tidak ada yang percaya sama saya. One brother Ada satu saudara come in the end datang, and says, brother, I think I will try that what you're saying. dia bilang, saudara, sepertinya saya ingin coba yang saudara bilang itu. I know one family that are from Latin America. Saya kenal keluarga yang berasal dari Amerika Latin. They are immigrants, Mereka ini para imigran and I speak Spanish, dan bicara bahasa Spanyol. so I will try with them. Jadi saya mau coba dengan mereka. I want to test if that what you say is correct. Saya ingin menguji apa betul yang saudara bilang itu benar atau tidaknya. 1 year later, 1 tahun kemudian, he told me, dia bilang ke saya, Brother Petkov, saudara Petkov, we have Spanish-speaking church in Germany. kita punya satu jemaat yang bicara bahasa Spanyol di Jerman. It's the fastest growing church of the whole German Union. Dan gereja ini, jemaat ini menjadi gereja yang paling cepat pertumbuhannya di seluruh Jerman. They're bringing new souls, full the church. Mereka terus-menerus bawa jiwa-jiwa yang baru sampai gerejanya. Now, Sekarang, Ukrainian war. Ukraina sedang berperang. The Ukrainian immigrants came to Germany. Lalu imigran dari Ukraina datang ke Jerman lagi. Then our people run and began to help. Lalu jemaat kita pergi untuk menolong mereka.
And that's what happened. I told you already. Dan apa yang terjadi saya sudah ceritakan. The radio come to our church. Radio datang ke The gereja TV kita, come to our church. stasiun TV datang ke gereja kita. The German Union have financial problems in the past. Uni Jerman sebelumnya mengalami masalah keuangan. They didn't know how to pay salaries. Mereka bahkan sampai tidak tahu gimana bayar gaji karena kurang. Now they don't know what to do with the money. They have so much. Sekarang mereka bingung uangnya mau diapain karena banyak sekali uang mereka sekarang. Why? Kenapa? Because they found Sebab mereka menemukan people with necessity orang-orang dengan kebutuhan and they supply. dan mereka sediakan kebutuhan. Then the way was prepared Dan jalan pun dibukakan, dipersiapkan to uplift them to Christ. untuk meninggikan Kristus. This is the system that Jesus is using. Inilah sistem yang Yesus lakukan, kerjakan. In order to be accomplished, Agar boleh berhasil atau memiliki in order to pencapaian, be successful, agar boleh sukses, it's not just go in the street and shout, hey, come here, come here. bukan sekedar datang ke jalan-jalan lalu bilang, dan ayo mari datang, mari. Maybe somebody will come, Ya mungkin ada yang datang, but we are looking for the best. tapi kita cari yang terbaik. We are looking for efficiencies. Kita cari efisiensi ke tempat We guna. need to look for needs and provide solutions. Kita perlu cari kebutuhannya lalu sediakan solusinya. Proverbs 15:23. Di dalam Amsal 15 ayat 23, A man hath joy by the answer of his mouth, and the word spoken in due season. How good is it? seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Which word is accepted happily? Apa kata-kata yang diterima dengan sukacita? The word of a due season. Kata-kata yang tepat pada waktunya. The word on time. Kata-kata yang disampaikan pada saatnya yang tepat. Time and opportunities. Waktu dan kesempatan. Matthew 15:32. Matius 15 ayat 32. Then Jesus called his disciples into him and to says, I have to compassion on the multitude, because they continue with me here 3 days and have nothing to eat, and I will not send them hungry on the way. Lalu Provide food to the hungry. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi siapkan makanan. Make a kitchen. Buat dapur. Cook vegetarian food. Masaklah masakan vegetarian. Give to the poor. Berikan kepada orang miskin. Whatever you found people in need. Dimanapun temukan orang untuk yang memiliki And kebutuhan, go and give it something to them. berikan sesuatu kepada mereka. What was the result when Jesus gave food to the people? Apa yang jadi hasilnya ketika Yesus memberikan makanan untuk orang banyak? And great multitudes come into him, having with them those who were lame, blind, dumb, maimed, and many others. Dikatakan bahwa kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan dia menyembuhkan mereka. Why did they semuanya. come? Why? Kenapa mereka datang? Jesus was talking to them in parables.
Yesus telah berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. They didn't understood almost anything of what he was preaching. Dia tidak mengerti semua yang dia katakan. Why did they come to Jesus? Lalu kenapa mereka tetap datang kepada Yesus? Because he was helping them. Karena dia menolong mereka. That's why. Itulah mengapa, Remember, ingatlah, time and opportunity. waktu dan kesempatan. If you see somebody with necessity, Kalau saudara lihat ada seorang memiliki kebutuhan, that is an opportunity for maka us. itulah kesempatan buat kita. We can supply the necessity Kita bisa penuhi kebutuhannya and we can bring the gospel to them. dan kita bisa beritakan Injil padanya. Conclusion. Kesimpulan, Remember this testimony. ingatlah kutipan roh nubuat ini. When God opened the way for the accomplishment of certain work, Ketika Tuhan membukakan jalan untuk suatu pencapaian pada pekerjaan tertentu and give insurance of success, dan memberikan jaminan kesuksesan, the chosen instrumentality must do all in his power to bring about the promised result. maka alat yang telah dipilih itu harus melakukan segala sesuatu dengan segenap kekuatannya untuk membawakan hasil-hasil yang telah dijanjikan. In proportion to the enthusiasm and perseverance with which the working carried forward will be the success given. Kesuksesan itu akan sebanding dengan seberapa besarnya semangat dan ketekunan yang ditunjukkan di dalam membawakan pekerjaan itu. In proportion of what? Jadi sesuai dengan apa? Enthusiasm Dengan semangat yang ditunjukkannya, antusiasnya, and perseverance. dan ketekunannya, ketabahan, daya tahannya. Does it say riches? Itulah yang dikatakan, No. bukan. Does it say knowledge? Itu tentang kekayaan, tentang pengetahuan, bukan. No. Bukan. Does it say education? Apakah itu bicara tentang pendidikan? No. Bukan. Then what it says? Apa katanya? Enthusiasm Antusiasme, semangat, and perseverance. dan ketekunan. As much as enthusiasm, as much as perseverance we put, that much will be the result. Jadi seberapa besar antusiasmenya dan ketekunan atau daya tahannya, sedemikian besarnya lah kesuksesan yang akan dicapai. May the Lord bless us. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudariku. Indonesia is waiting for you. Indonesia sedang menunggu saudara-saudari. Above your shoulders is laid out the responsibility. Di pundak saudara terletak tanggung jawab ini. You need to enlighten Indonesia. Saudara perlu menerangi Indonesia. You need to bring the message to every single soul. Saudara perlu bawakan Injil pada tiap-tiap orang. Now we know how. Sekarang kita sudah tahu caranya. We know where to begin. Kita sudah tahu bagaimana memulainya. We know enough. Kita sudah tahu cukup tahu. We just need to go and start. Kita hanya perlu pergi dan mulai lakukan. Take these videos with you. Ambil video ini untuk saudara-saudari. Show them in your churches. Tunjukkan ini untuk di gereja-gereja yang baru. And organize the missionary work. Dan organisirlah pekerjaan penginjilan. In the name of the Lord. Di dalam nama Tuhan. Amen. Amin.